Yang kalau misalnya tahun besok aku nggak sampai target ngumpulin uang buat kita nikah gimana? Kamu kecewa nggak? Ya amit-amitnya sayang, maksudnya ya aku bakal usaha terus sih. Tapi kalau misalnya nggak sampai target, nggak apa-apa. Apa harus diundur dulu atau gimana? Ya sebenarnya kejauhan juga sih kalau aku ngomongin sekarang kayak gini. Takutnya nanti disangkanya aku ngejanjiin kamu gimana-gimana. Tapi kan seenggaknya aku bilang juga kalau misalnya nanti aku nggak sampai target. Takut aja tahu-tahu mama kamu tuh kecewa atau kayak ayah kamu kecewa karena kita nggak jadi nikah tahun depan. Iya, masa aku gamon lagi sih? Kayak masa aku harus cari orang lain lagi sih? Mau nunggu sampai kapan lagi? Kalau misalnya setiap tahunnya aku gagal terus gitu. Kayak setiap tahunnya aku harus ganti pasangan. Kayak capek banget gak sih? Ya makanya nanti kita jelasin ke mama kamu. Biar kita nikahnya tuh gak usah dipestain gitu. Ya mungkin kalau gak dipestain bisa kali lah ya. Nah kan yang agak beratnya tuh harus dipestain. Ya lebih beratnya lagi setuju atau enggak sih. Takutnya kan mama gak setuju. Apalagi kan kamu kayak deket banget sama mama ya. Mama juga kayaknya susah buat ngelepasin kamu deh. Ya kelihatan aja kayak sehari-harinya kamu tuh mama terus ngandelin kamu kan. Kayak mama pergi juga kemana-mana harus ada kamunya. Kamunya juga gak boleh pulang malam. Ya dari situ aja udah kelihatan ya. Tapi rencana kita untuk tinggal di tempat kamu gimana? Atau dirubah lagi rencananya? Ya kan targetnya jadi banyak banget kan. Harus punya rumah, harus punya segala macem. Ya nggak mungkin kan kalau misalnya aku ikut sama kamu. Ya mungkin awal-awal iya kali. Kayak seminggu pertama atau kayak sebulan pertama lah ya. Gak seminggu pertama. Karena ya aku yakin sih mama tuh masih pengen banget sama kamu gitu. Cuman kan aku juga gak mau dinilainya sebagai laki-laki yang gak ada modalnya atau kayak gak tanggung jawab gitu. Ya makanya harus cari rumah, harus nabung sama-sama. Gak bisa, ya kamu juga gak bisa ngandelin aku doang sih. Kalau untuk itu semua agak berat juga lah ya. Ya karena aku ngomong kayak gini ya jujur aja sama kondisi ekonomiku. Kan kondisi ekonomiku gak sebaik itu ya. Kayak harus butuh banget waktu untuk dapetin itu semua. Dan itu gak bisa instan dapetnya. Iya kamu harus tambahin juga lah. Iya kan? Ya kalau mau bahagia ya harus sama-sama dong. Kecuali kamu dapetnya pengusaha sukses kali, baru bisa deh. Emang kamu mau cari lagi atau mau cari yang udah langsung jadi gitu? Ya nggak apa-apa sih, itu bebas aja. Ya kamu kan berhak milih juga. Apalagi kalau nikah kan setiap orang tua tuh pengen anaknya bahagia. Takutnya dengan pekerjaan aku yang nggak jelas kayak gini, jadi orang tua kamu ragu. Ya wajar banget sih, wajar banget. Dan kita juga nanti kalau punya anak, terus anak kita pengen nikah ya pasti kita tanya dulu dong.
ya kan, siapa pasangannya, terus kerjanya apa. Nah itu sih yang bikin aku deg-degan. Ya aku kan usaha terus, ya pasti bakal berusaha terus lah. Gak mungkin aku kayak tinggal diem aja atau kayak cuma ngandelin kamu, itu kayak enggak deh. Yang penting kamu sabar aja. Ya aku nggak bisa buru-buru kayak gitu, nggak bisa apa dikejar-kejar kayak harus ini harus itu, kayak nggak bisa deh. Tapi pusing aku ngomongin kayak gitu. Lihat gimana nanti aja, yang penting aku udah usaha buat perjuangin hubungan ini. Yang penting kayak aku mencoba yang terbaik lah buat hubungan ini. Kamu seneng gak sama aku? Ya maksudnya kayak bahagia gak? Bagus deh kalau kamu bahagia. Ya takut aja kamunya tuh karena dikejar target jadinya kepaksa gitu. Bukan karena itu kan. Ya nanti kalau mau cari rumah ya yang deket kamu aja, jadinya biar mama tuh kalau pengen main ke rumah kan bisa. Kamu juga pasti kan pengen banget tuh apa masih mau ketemu sama mama, dan terus apa masih mau gelendotan sama ayah. Udah yakin banget sih aku. Ya makanya carinya sekitar sana aja. Ya aku sih nggak masalah mau dimanapun itu. Yang penting kamu seneng. Iya serius. Ya maksudnya bukannya aku nggak punya pendirian atau gimana ya. Ya pokoknya yang penting kamu seneng aja deh. Cuman itu aja. Ya doain aja semoga rezeki aku lancar. Rezeki kamu juga aku doain lancar semuanya deh. Kayak apa yang kita pengenin tuh tahun besok semoga terwujud ya. Ya semoga aja. Aku berharap banget sih. Karena aku udah capek. Ya capek lah pacaran kita kayak gini. Jarang ketemunya. Karena aku pengen tuh setiap hari tuh kalau bangun tuh langsung lihat kamu. Kalau bangun langsung peluk kamu. Kayak aku harus ya gitu deh pokoknya deh. Udah puasa-puasa gak boleh ngebayangin yang aneh-aneh. Ya jadi semangat lah. Ya tapi ya nilai plusnya kalau kayak aku ngebayangin sesuatu hal yang kayak tadi, ya ada nilai plusnya, aku jadi semangat buat cari duitnya. Kayak ada target aja. Semangat nabungnya juga, dikurangin jajannya, dikurangin ngerokoknya. Ya, itu demi demi kamu juga kan. Ya iya, bukan buat kepentingan pribadi aku kan, tapi buat kepentingan kita. Ya karena aku nggak mau aja nanti pas kita udah nikah tuh kayak ada kurangnya inilah, kurangnya itulah. Dan aku nggak mau berantem gara-gara masalah ekonomi sih. Ya itu hal yang paling aku takutin. Kita ribut cuman perkara masalah ekonomi. Makanya dari sekarang aku tuh terbuka banget sama kamu soal pendapatan. Berapa yang aku dapat. Jadi kamu tahu juga. Ya kalau nggak gitu nanti gimana? Kan aku yang harus nafkain kamu. Apa kamu mau nafkain aku? Gak apa-apa kalau kamu yang nafkain. Aku dengan senang hati itu. Ya udah deh, kamu aktivitas dulu aja. Udah siang juga kan.
Ya udah, semangat ya sayang. Aku juga semangat cari duit ya, demi kita. Ya udah, aku matiin telepon ya. Dadah sayang.